7 putra-putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah cinta, kesabaran, dan ujian dalam keluarga Nabi. Tahukah Anda? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia di muka bumi, ternyata merasakan hampir semua rasa yang dialami seorang ayah. Beliau merasakan kebahagiaan ketika anak lahir. Beliau merasakan harapan ketika anak tumbuh. Dan beliau juga merasakan kesedihan luar biasa ketika satu demi satu anaknya wafat di hadapannya. Dari 7 putra-putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 6 diantaranya meninggal dunia ketika beliau masih hidup. Hanya satu yang menyusul beliau beberapa bulan setelah wafatnya. Siapakah mereka? Bagaimana kisah hidup anak-anak Nabi? Dan pelajaran besar apa yang bisa kita ambil dari keluarga manusia paling mulia ini? Mari kita mengenal putra-putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga yang menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia pilihan Allah. Namun dalam kehidupan rumah tangga, beliau hidup seperti manusia biasa. Beliau menikah dengan seorang perempuan agung, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dari pernikahan penuh cinta ini, Allah mengaruniakan 6 orang anak. 2 laki-laki dan 4 perempuan. Kemudian, dari Maryah Al-Qibtiyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki seorang putra lagi. Total ada 7 putra-putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, Fatimah, Abdullah, dan Ibrahim. Namun di balik nama-nama ini, tersimpan kisah cinta, pengorbanan, ujian, dan ketabahan yang luar biasa. 1. Qasim, putra pertama Rasulullah. Kelahiran anak pertama selalu membawa kebahagiaan besar bagi sebuah keluarga. Begitu pula bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah radhiyallahu anha. Putra pertama mereka lahir dan diberi nama Qasim. Begitu bahagianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga masyarakat Makkah memanggil beliau dengan kunyah Abu Qasim, ayah dari Qasim. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Qasim wafat ketika masih kecil. Ada riwayat yang menyebutkan ia wafat saat berusia 2 tahun. Ada juga yang mengatakan hanya beberapa hari saja. Bayangkan, seorang ayah harus menguburkan putra pertamanya sendiri. Khadijah radhiyallahu anha sangat sedih. Dalam sebuah riwayat disebutkan ia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, andai saja Allah memanjangkan umur Qasim hingga sempurna menyusu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan penuh kelembutan, "Kelak ia akan menyempurnakan susuannya di surga." Begitulah cara Rasulullah menenangkan hati istrinya. Dengan keyakinan kepada janji Allah. 2. Zainab, putri tertua Nabi. Setelah Qasim lahir, lahirlah putri kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Zainab. Zainab tumbuh dalam keluarga yang penuh kasih sayang. Ketika dewasa, ia dinikahkan dengan sepupunya bernama Abu Al-Ash bin Ar-Rabi. Pernikahan mereka terjadi sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Ketika Islam datang, Zainab langsung beriman kepada ayahnya. Namun suaminya belum menerima Islam. Perbedaan iman ini membuat mereka harus berpisah sementara. Zainab hijrah ke Madinah bersama kaum muslimin. Sedangkan Abu Al-Ash tetap di Makkah. Namun cinta sejati tidak pernah mati. Beberapa tahun kemudian, Abu Al-Ash akhirnya memeluk Islam. Mereka pun dipersatukan kembali. Namun kebahagiaan itu tidak lama. Zainab wafat pada tahun ke-8 Hijriah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berduka atas kepergian putrinya. 3. Ruqayyah, istri Utsman bin Affan radhiyallahu anha. Putri ketiga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Ruqayyah. Awalnya ia pernah dijodohkan dengan putra Abu Lahab. Namun ketika Nabi mulai berdakwah, Abu Lahab sangat marah. Ia memaksa anaknya menceraikan Ruqayyah. Allah mengganti kesedihan itu dengan kemuliaan. Ruqayyah kemudian dinikahi oleh sahabat mulia, Utsman bin Affan radhiyallahu anha. Mereka menjadi pasangan yang sangat saleh. Ketika tekanan Quraisy semakin keras, Ruqayyah dan Utsman menjadi orang pertama yang berhijrah ke Habasyah. Di negeri asing itu, Ruqayyah melahirkan seorang anak bernama Abdullah. Namun ujian kembali datang. Ketika perang Badar terjadi, Ruqayyah jatuh sakit parah. Utsman tidak ikut perang karena merawat istrinya. Pada saat kaum muslimin meraih kemenangan di Badar,
Ruqayyah wafat di Madinah. Kabar kemenangan dan kabar duka datang bersamaan. Sebuah momen yang sangat mengharukan dalam sejarah Islam. 4. Ummu Kultsum, pemilik cahaya kedua. Putri berikutnya adalah Ummu Kultsum. Seperti Ruqayyah, ia juga pernah dijodohkan dengan putra Abu Lahab. Namun setelah Islam datang, pernikahan itu batal. Setelah Ruqayyah wafat, Allah kembali memberikan kehormatan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menikahkan Utsman dengan Ummu Kultsum. Karena menikahi dua putri Rasulullah, Utsman mendapat gelar Dzunurain, pemilik dua cahaya. Namun lagi-lagi, ujian datang. Ummu Kultsum wafat pada tahun ke-9 Hijriah. Dan sekali lagi Rasulullah harus menguburkan putrinya sendiri. 5. Fatimah, putri paling dekat dengan Nabi. Putri terakhir Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah Fatimah Az-Zahra. Ia adalah anak yang paling dekat dengan Rasulullah. Fatimah selalu berada di sisi ayahnya. Ketika orang-orang Quraisy menghina Rasulullah, Fatimah kecil yang membersihkan kotoran dari tubuh ayahnya. Ketika Nabi disakiti, Fatimah yang menangis membela beliau. Karena kasih sayangnya yang luar biasa, Rasulullah menjulukinya Ummu Abiha, ibu bagi ayahnya. Fatimah menikah dengan sepupu Nabi, Ali bin Abi Thalib. Dari pernikahan ini lahir 4 anak. Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kultsum. Melalui keturunan inilah nasab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terus berlanjut hingga hari ini. Fatimah wafat beberapa bulan setelah wafatnya Rasulullah. Ia adalah orang pertama dari keluarga Nabi yang menyusul beliau. 6. Abdullah, putra yang singkat usianya. Setelah kenabian dimulai, Khadijah radhiyallahu anha kembali melahirkan seorang putra. Namanya Abdullah. Ia juga dikenal dengan julukan At-Thayyib dan At-Tahir. Namun seperti kakaknya Qasim, Abdullah juga wafat saat masih bayi. Orang-orang kafir Quraisy bahkan mengejek Nabi dengan sebutan Abtar, orang yang terputus keturunannya. Namun Allah menjawab ejekan itu dengan wahyu dalam surah Al-Kautsar. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang terputus. Dan sejarah membuktikan, nama Rasulullah justru disebut miliaran kali setiap hari di seluruh dunia. 7. Ibrahim, putra terakhir Nabi. Bertahun-tahun setelah Khadijah wafat, Allah memberikan satu kebahagiaan lagi kepada Rasulullah. Maria Al-Qibtiyah melahirkan seorang putra. Rasulullah menamainya Ibrahim. Ketika itu usia Nabi sudah lebih dari 60 tahun. Kelahiran Ibrahim menjadi kebahagiaan besar bagi Rasulullah. Beliau sangat menyayangi putra kecilnya ini. Namun ujian kembali datang. Saat berusia sekitar 19 bulan, Ibrahim jatuh sakit. Dan akhirnya meninggal dunia. Ketika memegang tubuh kecil putranya, air mata Rasulullah mengalir. Beliau berkata, "Sesungguhnya mata ini menangis dan hati ini bersedih." Namun beliau tetap berkata, "Kami tidak mengatakan kecuali apa yang diridai oleh Allah." Dari 7 anak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, hampir semuanya wafat ketika beliau masih hidup. Ini adalah ujian yang sangat berat bagi seorang ayah. Namun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menghadapinya dengan kesabaran luar biasa. Beliau tidak pernah mengeluh kepada manusia. Beliau hanya berserah kepada Allah. Dari keluarga Nabi kita belajar bahwa kemuliaan bukan berarti bebas dari ujian. Justru orang paling mulia sering mendapatkan ujian paling besar. Namun mereka menghadapinya dengan iman. Itulah kisah putra-putri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kisah keluarga yang penuh cinta, penuh kesabaran, dan penuh pelajaran bagi kita semua. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang mengenal keluarga mulia Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin.